di sini Bu Vera tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kemarin pasti membuat kekecewaan pada Pak Ian karena kamu tidak hadir di kegiatan media kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramzi Irsyad. Nama saya Rayhani Putri Darmawan. Kesan saya saat belajar matematika dan saat Bu Vera menjadi wali kelas, saya sangat senang karena banyak hal positif yang ditanamkan, seperti 1. Diawali dengan membuat kesepakatan dan menjadi keyakinan bersama di kelas kita. Biasakan budaya positif saat pembelajaran di sekolah. seperti berdoa sebelum belajar, piket sesudah pulang sekolah, dan tadarus Al-Quran di setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 109 Tangerang, yang terhormat Kepala Sekolah SMA PGRI 109 Tangerang, dan Bapak Ibu Guru SMA SMK PGRI 109 Tangerang yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman materi budaya positif oleh Ibu Tia Vera Meta. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang mana telah memberikan suri teladan yang baik bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk pada acara hari ini, adapun susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan, dan yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara kita buka pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Tia Vera berkaitan tentang diseminasi pemahaman materi budaya positif. Kepada Ibu Tia Vera Meta, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sri Hastuti. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK PGRI 109 Tangerang, Bapak Dr. Andes Waryono MM. Yang terhormat Kepala SMA PGRI 109 Tangerang, Ibu Eriani Setiati SPD MM. Dan rekan-rekan sejawat SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkahnya mungkin kita bisa berjumpa ya Bapak Ibu ya, walaupun di sesi virtual ini mungkin dalam kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Puji dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini, di mana ini merupakan kegiatan aksi nyata saya terkait pelatihan guru penggerak, yaitu tentang implementasi dari modul 1.4, yaitu melakukan pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang. Oke, mungkin kegiatan ini kita santai aja ya Bapak Ibu ya, kita sharing juga terkait dan tentang yang namanya budaya positif. Mungkin izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, mungkin kita pada kegiatan kali ini kita akan sharing tentang yang namanya budaya positif. Mungkin sebelum ke lebih lanjut, di sini
Ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya setuju atau tidak setuju nih terhadap 3 pernyataan ini. Yaitu pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau mendisiplinkan anak. Pernyataan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan terhadap 3 pernyataan ini Bapak Ibu bisa berpendapat di kolom chat box aja ya Bapak Ibu, silakan setuju atau tidak setuju atas pernyataan ini. Mungkin yang nomor 1, 2, 3, nomor 1 setuju, nomor 2-nya tidak, nomor 3-nya setuju, ya silakan. Oke, untuk Bu Sri setuju. Untuk teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu, Bu Firda setuju. Untuk Bu Rika nomor 1 tidak setuju, 2 dan 3 setuju. Bu Dewi setuju. Oke, Bu Isti setuju. Oke, Bu Detin setuju. Oke. Oke, Bu Fitri setuju, Bu Nining setuju, Bu Wiwin setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya secara langsung, bisa open mic atau raise hand. Oke, Bu Siti, silakan Bu Siti. Iya, terima kasih Bu Vera. Kalau menurut saya nomor 1 tidak setuju, nomor 2 dan nomor 3 saya setuju. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti dan rekan-rekan teman-teman yang lainnya yang sudah mengutarakan pendapatnya terkait 3 pernyataan ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin di materi budaya positif ini akan saya bahas beberapa topik, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Mungkin ini yang akan topik yang mungkin akan kita diskusikan bareng-bareng ya, atau yang akan saya sharing bersama Bapak Ibu yang lainnya. Itu mungkin pertama untuk disiplin ya, Bapak Ibu, mungkin istilah disiplin ini istilah yang sangat lumrah dan tidak asing lagi di dunia pendidikan. Dan di sini kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu adalah belajar. Yaitu disiplin diri ini membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun untuk sekarang nih di budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan cenderung umumnya istilah disiplin itu cenderung ke rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Mungkin ini yang istilah disiplin yang sekarang di budaya kita yang kita rasakan ya. Dan sekarang untuk nilai-nilai kebajikan universal, mungkin nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan setiap perilaku, perbuatan seseorang pasti mempunyai tujuan. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin didapatkan oleh pelajar-pelajar Indonesia, mungkin ini kita sekarang dikenalnya dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, lalu bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, yaitu anak-anak kita, yaitu pelajar-pelajar Indonesia mempunyai namanya profil pelajar Pancasila. Dan sekarang kalau kita lihat lagi nih,
teori motivasi perilaku manusia seperti yang tadi saya sampaikan, dalam melakukan sesuatu pasti orang itu punya tujuan, yaitu ada yang memotivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang teori kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Atau yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu karena memang untuk menghargai dirinya sendiri. Mungkin dari ketiga ini kalau yang poin pertama pasti oke. Untuk yang teori yang pertama mungkin yaitu ketika melakukan sesuatu karena motivasi yang pertama, yaitu pasti akan di benaknya akan berpikir, apa yang akan terjadi nih apabila saya tidak melakukan? Dan yang untuk motivasi kedua, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan untuk yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini semua? Dan di sini mungkin kita bisa menganalisis nih, anak-anak didik kita melakukan sesuatu, yaitu ke sekolah, berangkat tepat waktu, itu alasannya itu yang mana? Apakah mereka masuk ke dalam motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Atau misalkan kita sebagai pendidik, ketika kita masuk kelas, mengajar anak didik kita, datang ke kelas tepat waktu, sebenarnya itu motivasi kita itu apa? Apakah kita melakukan itu karena takut ditegur Miss Oci, misal, atau ditegur eh, Bu Wahyu, atau misalnya takut ditegur Pak War atau ditegur Miss Erin gitu istilahnya. Jadi udahlah, saya masuk kelas tepat waktu. Mungkin kalau kita seperti itu, kita masuk di kategori satu, yaitu kita melakukan sesuatu ya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau kita datang ke kelas tepat waktu karena saya ingin di akhir KBM saya ingin mendapatkan reward. Saya harus jadi terbaik pertama, menggeser Pak Akbar atau Miss Rida misalkan. Berarti mungkin kita yang kita lakukan itu masuk ke motivasi nomor 2. Tapi ya saya yakin Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita datang ke kelas tepat waktu, itu karena memang keinginan kita, yaitu kita sadar dengan diri kita bahwa kita itu adalah seorang pendidik, di mana seorang pendidik itu adalah ingarso sung tulodo, yaitu kita adalah teladan bagi murid-muridnya. Kita ingin murid kita disiplin, berarti kita harus menerapkan disiplin pada diri kita. Dan selain kita pun, kita juga berharap apa yang dilakukan anak didik kita, yaitu datang ke sekolah, mengerjakan tugas, itu karena motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka sadar apa yang dia lakukan, bukan karena takut terhadap hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu atau imbalan. Dan di mana untuk motivasi pertama dan yang kedua itu, ini merupakan yang namanya motivasi eksternal. Dan untuk yang ketiga ini motivasi internal, yang merupakan motivasi internal ini adalah tujuan tercapainya yang namanya disiplin positif. Ini tujuan kita ingin anak didik kita melakukan sesuatu itu karena memang dari dirinya, yaitu motivasi internal. Oke, terkait yang tadi motivasi poin kedua, di mana seseorang melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan imbalan, terkadang ada istilah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Karena bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itulah mengapa di poin motivasi yang kedua itu untuk penghargaan atau istilahnya sesuatu yang diharapkan itu tidak terlalu dianjurkan karena itu akan menjadi yang namanya faktor ketergantungan. Untuk mengantisipasi itu mungkin kita bisa ganti dengan yang namanya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu juga nih diingatkan beberapa hal, yaitu dalam memberikan pengakuan harus secara khusus, pribadi, yaitu diberikan kepada semua murid secara bergantian dan juga kita lakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini mungkin ada 3 situasi. Jika kita melihat murid kita
yaitu ada di kelas, menolong murid yang lain di kelas, mungkin kita bisa memberikan apresiasi dengan kemarin Ibu melihat dan memperhatikan kalian, rasa empati kamu besar sekali. Atau ketika situasi anak tersebut kita melihat sedang memungut sampah-sampah atau kertas-kertas yang berserakan di lantai, mungkin kita bisa memberikan apresiasi kebajikan atau pengakuannya itu, terima kasih anakku, yaitu terima kasih karena rasa tanggung jawabmu yang sudah baik. Mungkin ini contoh apresiasi kebajikan atau sebuah pengakuan yang harus kita lakukan secara konsisten dan juga bergantian kepada siswa-siswa yang lainnya. Dan mungkin di sini balik lagi kita tadi membahas poin pertama, motivasi yang pertama itu kita melakukan sesuatu karena emang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini kita memang harus meminimalisir atau bahkan menghilangkan istilah hukuman dalam proses mendidik. Di sini kita ada beberapa tindakan. Kita harus bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Misalkan untuk tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan contoh dari hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu. Kalau untuk tindakan yang pertama ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini hukuman. Kalau untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini kira-kira karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Iya, ini juga hukuman kalau murid diminta untuk push up 15 kali. Ini hukuman dan untuk mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, ini konsekuensi. Ini murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Di sini mungkin kita harus bisa membedakan nih. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya gini, hukuman itu kalau kita melihat istilah hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi. Dan dampak dari hukuman juga ini membuat anak secara fisik maupun hati terasa sakit untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan efek dari hukuman juga anak membenci kedisiplinan. Dan kalau konsekuensi anak jadi menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman bersifat memaksa atau paksaan, kalau konsekuensi lebih ke stimulus dan juga tanggapan. Dan untuk yang hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan untuk hukuman ini anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan dengan hukuman nanti akan adanya rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan kalau untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin di sini kita harus sama-sama belajar bagaimana untuk menghilangkan istilah hukuman di bidang pendidikan atau menghilangkan yang istilah hukuman dalam proses kita mendidik. Dan mungkin kita bisa gantinya dengan yang namanya konsekuensi. Dan bahkan selain hukuman konsekuensi, mungkin ada yang lebih baik alternatif lain, yaitu yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi di sini kita di dunia pendidikan, kita jangan hanya tahu istilah yang namanya hukuman. Jadi sebenarnya itu ada yang lebih baik
daripada hukuman, yaitu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Mungkin yang harus bisa kita terapkan di dalam kita mendidik, yaitu konsekuensi dan restitusi. Dimana karena hukuman ini akan menghasilkan karakter identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah menghasilkan identitas yang sukses. Di sini karena hukuman itu bersifat menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu memang harus terjadi, sedangkan kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Dan untuk restitusi ini adalah bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi menguatkan siswa dalam jangka panjang. Dan dalam restitusi itu kalau ada kasus atau permasalahan, ini akan korban mendapatkan ganti. Sedangkan kalau di hukuman mungkin korban mendapat keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan dalam restitusi ini, murid dapat penguatan dan murid dapat belajar yang namanya memecahkan masalahnya sendiri. Dan dari restitusi itu juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan di restitusi ini juga mungkin dibalik lagi nanti akan ada pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Dan dalam proses restitusi ini, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi di sini di dunia pendidikan mungkin kita terkenal dengan istilah hukuman, kita harus berubah paradigma kita, meninggalkan hukuman karena itu akan menyakitkan dan menjadikan proses jangka panjangnya adalah pembentukan identitas yang gagal. Kita harus bisa mengalihkan dengan atau menggantikan dengan yang namanya konsekuensi dan juga restitusi. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan di restitusi itu adalah kita perlu menanyakan lagi kepada siswa, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan kalau konsekuensi itu apa peraturannya? Kalau hukuman lebih ke satu pihak. Peraturannya adalah kamu harus bla bla bla. Dan di restitusi ini apa yang kamu yakini? Oleh sebab itu kita harus yang namanya pembentukan yang namanya keyakinan kelas. Kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin di sini adalah juga merupakan hal baru bagi saya karena memang mungkin mayoritas kita nih di awal KBM atau di awal semester kita pasti di dalam kelas terhadap anak-anak kita, mungkin mayoritas kita semua itu adalah wali kelas, kita pasti akan membuat yang namanya peraturan kelas. Ya, saya juga mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya saya di awal pembelajaran kita buat peraturan kelas. Tidak boleh telat. Telat 5 menit alfa. Lalu ketika jam pelajaran saya harus berpakaian lengkap, bla 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 dan sebagainya. Mungkin itu harus kita ganti, bukan hanya peraturan kelas. Jadi kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Dan mengapa tidak peraturan aja, mengapa harus keyakinan? Kita melihat dari fenomena misalkan di Indonesia kan ada peraturan yang mengharuskan kita memakai helm jika berkendaraan roda 2. Lalu kita ada juga peraturan 3M, gara-gara pandemi kemarin kita harus menerapkan peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga ada juga peraturan harus datang tepat waktu pada saat KBM atau pelatihan. Sebenarnya ini adalah sebuah peraturan. Sekarang kita balik lagi ke diri kita. Misalnya kita ingin berpergian. Kita tahu, oh ada peraturan nih harus menggunakan helm. Alasan kita menggunakan helm itu untuk apa nih Bapak Ibu? Kira-kira alasan kita karena takut ditilang? Oh, ada keamanan, kata Bu Rika. Ya. Jadi yang kita yakini nih, kita menggunakan helm itu karena apa? Ya itu, kita menggunakan helm itu karena yang namanya keyakinan kita. Oh, demi keamanan dan keselamatan kita. Bukan mentang-mentang ada peraturan menggunakan helm, ya udah kita pakai helm, nanti takut ditilang, nanti keluar duit saya 250.000. Ya, jadi ya itulah yang harus kita bentuk, yaitu keyakinan. Itu bisa kita mulai dari yang namanya keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas ini akan mendukung motivasi intrinsik tersebut. Yang tadi mungkin di awal dibahas, motivasi itu ada 3. Kita harus menimbulkan atau menguatkan motivasi intrinsik anak-anak.
Dan dengan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin itu alasan kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik. Mungkin di sini bisa kita alihkan yang biasanya ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin kita bisa tuliskan secara universal yaitu keyakinan kelas yaitu rasa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus meyakini keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Ya, lalu misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita harus ganti peraturan tersebut dengan yang kita sebut dengan yang namanya keyakinan kelas, yaitu kita harus sama-sama misalnya kelas 12 MM1 harus saling menghormati orang lain dan berkomitmen. Misalnya dilarang melakukan kekerasan, berarti kita harus buat keyakinan kelas 12 MM1 menjaga yang namanya kesehatan dan keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dan itu mungkin beberapa contoh yang tadinya mungkin peraturan kelas bisa kita alihkan atau kita bisa kemas dengan yang namanya keyakinan kelas. Dan untuk bagaimana nih kita membentuk keyakinan kelas, mungkin ini bisa kita sama-sama kita coba Bapak Ibu. Kebetulan juga saya ini hal baru bagi saya ya, karena sebelumnya saya hanya fokus ke peraturan kelas. Yaitu kita ini bisa ganti dengan kemas dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke satu pihak. Satu pihak yang menentukan, yang lain menjalankan. Tapi kalau keyakinan kelas bisa kita kesepakati sama-sama. Misalnya dengan di awal semester mungkin nanti ketika masuk kita bisa kuatkan lagi nih keyakinan kelas kita walaupun mungkin di awal semester, di awal tahun ajaran baru kita sudah kontrak pembelajaran, kita sudah membuat peraturan kelas. Mungkin nanti di Januari ketika masuk kita bisa kuatkan lagi nih ketika masuk ke kelas kita buat kesepakatan kelas yang akan nanti menjadi keyakinan kelas dengan cara melakukan curah pendapat. Curah pendapat yang kita lakukan itu mungkin bisa kita dengan cara anak di kelas kita kasih kertas satu-satu atau post-it satu-satu, kita tuliskan kesepakatan kita di kelas nih nanti mau seperti apa, nanti setiap anak menuliskan pendapatnya dari hal masuk kelas, dari hal itu kita harus kita sepakati. Nanti itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Nanti mungkin semua anak akan menuliskan lalu kita ditempel pada papan tulis seperti gambar di sini. Lalu setelah itu kita sebagai wali kelas, mungkin sebagai guru, kita rangkum, kita ramu. Misalnya ada yang menuliskan, tidak boleh terlambat, datang 12.45 misalnya. Berarti kita tuliskan, oke, berarti yang kita yakini itu adalah kita harus disiplin. Gitu. Disiplin, berarti karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai global universal ya, itu bisa yang lebih singkat, nah disiplin itu keyakinan kelas yang bisa kita ini. Lalu menjalankan piket sesuai jadwalnya. Mungkin anak ada yang menuliskan seperti itu. Nanti kita rangkum kembali. Oh, berarti kalau ini kita harus sama-sama nih bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi keyakinan kelas. Dan setelah mungkin kita rangkum, mungkin bisa kita rapikan dan mungkin lebih baik itu kita tempel nih di kelas. Oh, ini 12.41 keyakinan kelasnya seperti ini. Ini menjadi patokan untuk mereka agar terciptanya yang namanya motivasi intrinsik ya. Kita harus meyakini terhadap apa yang kita lakukan itu memang itu adalah yang ingin kita laksanakan untuk kita ke depannya. Dan selanjutnya ketika kita sudah mencoba nih Bapak Ibu, mencoba menjalankan semuanya sesuai kesepakatan dari guru dan siswa, mungkin ada beberapa nanti dari anak kita tetap yang melakukan kegiatan, melakukan aksi indisipliner ya, atau beberapa tindakan yang namanya kan kita sebagai pendidikan semuanya tidak lancar ya, artinya tidak semuanya anak kita tuh berjalan lurus, pasti kan di tengah-tengah pasti ada aja masalah atau beberapa anak kita melakukan kegiatan indisipliner. Sebenarnya kenapa tuh anak kita melakukan kegiatan-kegiatan atau bertingkah laku tidak sesuai ya istilahnya itu ya mungkin salah satunya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Karena pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiganya itu adalah penguasaan, yang keempatnya kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik, ya kita sebagai guru mungkin harus bisa mengidentifikasi. Ini kenapa nih anak saya seperti ini? Ya karena ya salah satu pasti karena mereka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan di suatu ketika ada siswa kita membawa bekal makanan. Lalu si A nih tiba-tiba merecehkan temannya dengan mengambil makanannya. Sebenarnya kita harus menanyakan kepada anak tersebut, "Kamu kenapa mengambil makanan teman kamu?" Gitu. Terus kalau misalnya anak tersebut, "Ya Bu, saya lapar." Berarti sebenarnya anak tersebut sedang melakukan atau memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu kaitannya dengan fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau anak tersebut mengambil makan temannya karena saya lapar, jadi saya ngambil aja ya, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Dan kalau misalnya ditanya nih, apa namanya, anak itu mengambil makanan temannya, lalu pastikan anak tersebut yang makanannya diambil akan marah, itu istilah akan marah, ngadu ke gurunya, nanti gurunya akan bilang ke orang tuanya, dan anak tersebut malah senang. Oh, senang diperhatikan temannya, senang diperhatikan gurunya, senang diperhatikan orang tuanya. Berarti anak tersebut tuh sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Karena kasih sayang ini, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini kaitannya dengan psikologis, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, dan juga guru. Kalau misalnya ketika ditanya anak tersebut kenapa mengambil makanan temannya, lalu anak tersebut ngerasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, dan menuruti keinginannya, berarti pada dasarnya itu anak tersebut adalah sedang memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan. Karena penguasaan itu kaitannya dengan yang namanya pengakuan atas kemampuan. Jadi pengakuan. Dan kalau misalnya ditanya anak tersebut, kenapa kamu mengambil bekal temannya? Jawabannya, saya bosan Bu dengan bekal saya. Berarti sebenarnya anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kebebasan. Karena kebebasan ini kaitannya dengan kebutuhan akan pilihan. Jadi anak ingin sesuatu yang baru, memilih sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, kalau misalnya ketika ditanya, oh saya iseng aja Bu ngerjain teman saya, soalnya kalau dia marah ekspresinya lucu gitu istilahnya. Karena mungkin kalau misalnya kasus seperti itu, berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Karena kesenangannya itu dia melakukan sesuatu karena ingin merasa senang, ingin bermain, dan ingin bertawa. Mungkin ini 5 kebutuhan dasar dari manusia. Dan seperti juga anak kita, ketika anak kita melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak baik, aktivitas indisipliner, mungkin kita harus bisa mengidentifikasi, menganalisis, oh sebenarnya anak ini kenapa nih, kebutuhan dasar apa nih yang anak yang kurang dan memang harus dipenuhi, ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Lalu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, mungkin kita juga bisa berkaca, kita tuh berada di posisi kontrol mana? Karena seorang guru adalah sebuah pengontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ini mungkin juga di sini setelah saya mempelajari modul ini, di sini saya banyak belajar. Karena mungkin biasanya saya hanya terfokus ke posisi kontrol penghukum, di mana ketika anak melakukan kesalahan, saya langsung fokus, "Kamu tidak ngerjain tugas, kamu kemana aja? Anak sekolah itu waktunya panjang, kenapa kamu masih lalai, bla bla bla." Itu adalah mungkin posisi kontrol penghukum. Dan di mana di sini kita lihat perbedaan dari 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau
penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan menghasilkan yang namanya anak didik kita menjadi identitas yang gagal. Sedangkan di posisi kontrol teman, pemantau, manajer akan menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses. Cuman perbedaannya eh, kalau posisi manajer itu lebih ke menghargai diri sendiri atau di sini motivasi yang ditimbulkan adalah motivasi intrinsik. Tapi kalau posisi kontrol teman dan memantau akan menghasilkan peserta didik dengan motivasi eksternal, yaitu bisa karena takut eksternal, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau ketergantungan pada orang. Sedangkan penghukum dan rasa bersalah mungkin akan menghasilkan anak-anak kita yang mempunyai motivasi eksternal, yaitu melakukan sesuatu karena memang ketidaknyamanan, karena takut akan adanya hukuman. Di sini mungkin perbedaannya kalau dari perbuatan guru, kalau misalnya penghukum lebih ke kita lebih ke menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau membuat rasa bersalah lebih ke berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla bla bla, ibu kecewa terhadap kamu bla bla bla. Dan kalau untuk posisi kontrol teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, dan kalau posisi kontrol pemantau menghitung dan mengukur, dan untuk posisi kontrol manajer itu lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin kalau yang dikatakan oleh guru, mungkin kalau untuk posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu akan mendapatkan bla bla bla. Itu untuk posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan perbuatan kamu, gara-gara kamu ibu ditegur kepala sekolah. Itu adalah perkataan dari seorang posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau teman lebih ke, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu, bla 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 bla. Itu kalau posisi teman. Kalau untuk pemantau, lebih ke menanyakan lagi, apa peraturannya? Dan kalau seorang posisi kontrol manager, lebih ke apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Oleh sebab itu tadi yang sudah saya bahas di awal, kita perlu yang namanya keyakinan kelas. Untuk nanti kita akan balik lagi ke anak tersebut. Emang yang kamu yakini seperti ini? Emang kamu mau menjadi seseorang yang tidak disiplin sampai kamu tua nanti? Itu adalah posisi manajer. Dan nanti hasilnya, hasil yang didapatkan kalau untuk posisi penghukum, siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Kalau untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah, ini anak cenderung nanti menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Sedangkan kalau teman, mungkin walaupun teman ini posisi kontrol sebagai teman akan menghasilkan identitas berhasil, tapi nanti siswa tersebut akan menimbulkan yang namanya ketergantungan terhadap gurunya. Dan kalau pemantau, nanti anak tersebut akan menyesuaikan diri. Bila diawasi dia lurus, bila tidak diawasi dia mungkin akan belok sekali. Belok lagi lah istilahnya Bapak Ibu. Dan untuk posisi manajer, mungkin nanti akan menguatkan pribadi mereka. Dan dampaknya pada murid, kalau penghukum mungkin lebih ke mengulangi kesalahan lagi, mengulangi kesalahan-kesalahan. Dan kalau pembuat rasa bersalah, lebih merasa rendah diri. Karena istilahnya dia udah merasa jadi pribadi yang gagal, jadi lebih ke rendah diri nanti jadinya. Dan untuk teman, posisi kontrol sebagai teman, yaitu nanti anak tersebut atau murid tersebut akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Dan yang pemantau, posisi kontrol pemantau, nanti dampaknya ke murid atau ke siswa itu lebih ke menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, lebih ke sanksi atau hadiah. Jadi motivasi yang dihasilkan adalah motivasi eksternal. Dan kalau untuk posisi manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Di sini Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol mungkin kita sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi sesuatu masalah, sesuatu kasus di sekolah dengan menempatkan kita sebagai posisi kontrol manager. Karena kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, sukses. Jadi dengan kita
menjadikan atau menempatkan kita menjadi posisi control manager akan menghasilkan anak yang dapat mengevaluasi dirinya dan dapat memperbaiki kesalahannya. Ya, di sini saya juga belajar Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya fokus ke poin menghukum dan pembuat rasa bersalah istilah. Ternyata ya setelah saya belajar modul ini ya hal-hal tersebut itu tidak baik. Kita bisa mengalihkan ke yang lebih baik. Walaupun mungkin belum maksimal, tapi kita bisa belajar pelan-pelan terlebih dahulu. Bagaimana kita menjadi seorang guru dengan posisi control manager ketika kita menghadapi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan anak. Oke, mungkin kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering diucapkan oleh pendidik. Kalau misalnya pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, bla bla bla. Kata-kata ini mungkin akan keluar dari posisi kontrol seorang pembuat orang merasa bersalah. Atau kalau misalnya kita mengutarakan atau seorang pendidik mengutarakan, kamu tidak pernah benar melakukannya, bla 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 bla. Ini adalah kata-kata yang keluar dari seorang yang berada di posisi kontrol penghukum. Atau ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah posisi kontrol teman. Dan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan hadiah atau mendapatkan stiker? Ini biasanya keluar ketika kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol pemantau. Dan yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah kata-kata untuk mengarahkan, memancing anak untuk bagaimana anak tersebut mencari solusi atas permasalahannya. Itu adalah kata-kata ini biasanya keluar dari posisi kontrol seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, bla 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 bla. Ini kata-kata ini biasanya keluar dari seseorang yang pada posisi kontrol penghukum. Di sini Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak. Oke, mungkin yang terakhir Bapak Ibu ini sedikit saya bahas tentang yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mungkin bisa kita pakai, tahap-tahapan ini bisa kita pakai dalam masalah penyelesaian kasus-kasus anak, khususnya ketika kita menjadi seorang manajer atau menduduki posisi manajer. Jadi kita bukan sebagai seorang penghukum atau pembuat kesalahan atau sebagai teman atau pemantau, tapi kita harus menempatkan diri kita sebagai posisi manajer dalam mengatasi permasalahan-permasalahan anak. Apa yang harus kita lakukan atau tahapan apa yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi ini? Kita di awal kita bisa melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua bisa kita lakukan validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya contohnya di sekolah kita terjadi kasus misalnya perkelahian antara dua anak. Ketika berkelahi tiba-tiba salah satu anak menarik baju temannya sampai baju teman-temannya itu misalnya sobek istilah atau kancingnya itu lepas. Pasti kan istilahnya kalau kita standar itu masuk ke BP lah ya. Di situ kita harus bisa menempatkan kita. Pertama kita jangan langsung mengejudge anak tersebut. Kamu udah di lingkungan sekolah, berantem. Emang sekolah tempat apa bla bla bla. Kita harus tanyakan. Salah satu kemampuan seorang manajer itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan tersebut? Kenapa kok terjadi perkelahian atau perselisihan tersebut? Pastikan anak tersebut itu akan cerita versi pertama, versi kedua. Lalu di sini kita harus menstabilkan yang namanya menstabilkan identitas, yaitu dengan cara kita bisa mengajukan atau mengutarakan pendapat yang di sini itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah proses penguatan atau menstabilkan identitas. Atau kita tambahkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua orang pernah melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama. Lalu kita beralih ke yang namanya validasi kebutuhan. Di sini
kita tanya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau misalkan, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita sama-sama tanya, apa kebutuhan kamu nih, yang istilahnya korban, misalnya korbannya bajunya copot, kira-kira ditanya, kamu maunya seperti apa dengan kejadian ini? Misalnya korban itu, saya mau baju saya kembali seperti semula. Nanti kita tawarkan lagi ke pelaku atau misalnya anak tersebut, ini bagaimana solusinya? Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan memancing anak tersebut eh, bagaimana berpikir untuk memecahkan masalah. Pasti nanti kita arahkan anak tersebut dengan tahapan segitiga restitusi ini adalah memancing anak untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan berkolaborasi dengan gurunya. Lalu terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kegiatan berkelahi ini sering kamu lakukan? Apakah kamu akan teruskan ketika kamu nanti dewasa, ketika ada permasalahan kamu berkelahi? Itu yang harus kita tanamkan, kita yakini, kita tanyakan lagi keyakinan anak tersebut. Pasti kita juga semua tahu, anak-anak dan kita pada dasarnya itu mempunyai keyakinan, kita nggak mau menjadi pribadi yang tidak baik. Kita pasti mau menjadi pribadi yang baik. Itu kita kuatkan lagi, kita tanyakan keyakinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu tahapan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Oke, mungkin Bapak Ibu untuk sharing tentang materi budaya positif. Sekian, sampai saya terima kasih banyak Bapak Ibu telah membersamai saya kurang lebih sudah 1 jam ya Bapak Ibu ya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia Meta Vera yang telah memberikan pemaparan materi budaya positif. Mudah-mudahan kita dapat melakukan budaya-budaya positif dalam KBM di sekolah kita. Baiklah, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Ini lanjut. Kepada Pak Rifai, silahkan ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada Ibu Tia Vera Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khotib Arifai. Terima kasih Pak Ibu pembawa acara sudah meluangkan waktunya dan memberikan waktunya kepada saya sehingga saya bisa bertanya di kesempatan Zoom ini. Untuk Bu Vera, sebetulnya saya sebelum hal yang semacam ini pun saya sudah pernah melakukan itu di sekolah-sekolah yang lain, dan itu memang sudah menjadi kebiasaan saya di awal pembelajaran atau di awal sekolah masuk ya, supaya siswa-siswa itu juga sepakat selain adanya peraturan, karena ini akan mendukung bagaimana proses pembelajaran kita ke depannya, sehingga perlu kita juga harus mengadakan kesepakatan maunya seperti apa, tugasnya seperti apa, atau belajarnya seperti apa. Nah, terkait dengan hal ini, yang saya rasa walaupun saya sudah menjalankan, sudah disepakati antara saya dengan siswa, terkadang siswa ada saja yang tidak menjalankan sesuai kesepakatannya itu. Nah, terkait alasan itu berbagai macam alasan. Ada yang lupa, ada yang macam-macam dan bla 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 begitu. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana solusinya menyikapi atau menyelesaikan terhadap siswa yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Oke, terima kasih Pak Rifai ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Memang di sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Dan ini juga ya saya juga
baru untuk menerapkan atau tadi tahapan posisi kontrol di mana memang yang kalau menurut ini kita baca itu memang untuk posisi manajer itu yang paling baik. Dan memang kadang kita sudah melakukan, terima kasih mungkin Pak Ripai sudah di awal sudah melakukan proses dari penguatan dengan kesepakatan kelas, ya di mana kaitannya kurikulum merdeka yaitu student center, tapi di tengah-tengah itu tidak berjalan lancar ya Bapak ya. Tetap ada aja yang istilahnya anak yang tidak sesuai terhadap mungkin penguatan atau kesepakatan di awal. Mungkin sebenarnya di kelas saya juga terjadi seperti itu Bapak Ibu, bahkan sampai saat ini ada anak saya, 5 anak saya yang mungkin rapotnya tidak bisa diambil karena kaitannya nilainya masih di bawah KKM. Di sini juga menjadi bahan evaluasi buat saya nih. Oh, saya berusaha nih ketika kemarin khususnya di mata pelajaran Pak Iyang ya, istilahnya anak saya ada dapat nilai di bawah KKM karena apa? Karena desain produknya itu kurang baik sehingga harus remedial, nilainya kurang dan dipanggil ke sekolah. Ketika dipanggil di sekolah pun tidak datang, istilahnya tidak datang. Dan akhirnya ya saya berusaha melakukan proses sesuai tahapan sebagai posisi manajer. Di situ ya saya panggil, saya ajak ngobrol, alasannya kenapa? Ya istilahnya alasan anak-anak macam-macam. Ada Bu, terlambat gitu. Saya terlambat, jadi saya nggak Pak Iyang. Ada yang langsung saya takut Bu ke Pak Iyang, soalnya saya eh, produknya belum selesai juga gitu. Istilah alasan anak-anak itu macam-macam. Di sini memang walaupun kita sudah melakukan penguatan di awal, membentuk kesepakatan kelas, misalnya hal kita harus hal disiplin lah, disiplin mengerjakan tugas itu kan tanggung jawab ya. Misalnya kita membentuk penguatan tanggung jawab, tapi di tengah-tengah ada aja istilahnya anak yang tidak tanggung jawab, khususnya dalam pengumpulan tugas. Dan kita juga sebenarnya dilema, kita adalah seorang pendidik atau pengajar di tingkat SMK, di mana SMK itu udah istilahnya anak SMK itu sudah istilahnya dewasa lah ya, di mana untuk karakternya itu sebenarnya sudah terbentuk, udah tebal. Beda ketika misalnya masih anak kecil itu istilahnya masih bisa kita bentuk tuh karakternya, bisa kita luruskan, masih tipis kita tebal. Tapi kalau sudah di pihak dewasa mungkin karakter anak itu juga sudah tebal lah ya istilahnya. Udah menjadi sebuah karakter kan kebiasaan itu menjadi karakter. Apalagi didukung dengan keluarga atau orang tua yang mengabaikan karakter anak yang kurang tanggung jawab sebagaimana itu tuh udah tebal karakternya. Kita tidak bisa dengan mudah seperti membalikan telapak tangan mengubah karakter anak tersebut. Ya disitulah yang harus kita sama-sama kita belajar. Kita satu, jangan bosan untuk melakukan yang namanya pendekatan personal. Yaitu kita lakukan lagi, kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi. Selain itu kita juga harus yang namanya proses refleksi diri. Setelah kita udah ngerasa nih, udah menjalankan tahapan-tahapan penyelesaian masalah sebagai seorang manajer dengan menanyakan hal yang bagus, istilah menanyakan dengan baik dan dengan halus, tapi istilahnya tidak berhasil. Berarti kita harus mengadakan yang namanya refleksi nih, refleksi diri. Refleksi kita berkaca lagi, oh apa nih yang kurang? Istilahnya kita coba lagi atau bisa kita sharing seperti ini nih Bapak Ibu kita sharing, oh saya sudah melaksanakan, kira-kira ini kita nggak ada berubah nih anak, tuh saya harus melakukan apa lagi? Atau minta pendapat temannya, atau bisa lah istilahnya minta Bapak Ibu misalnya kurikulum atau kepala sekolah melakukan supervisi terhadap kita istilahnya dalam proses pembelajaran kita mungkin kita ada yang kurang atau tidak gitu istilahnya. Itulah yang harus kita lakukan ya Pak Khotib ya mungkin ya memang tidak mudah, tidak kita sudah berusaha untuk memposisikan diri sebagai kita seorang manajer untuk menangani kasus-kasus anak tapi terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang harus kita lakukan itu terus kita berusaha jangan sampai ketika kita melakukan itu kita tidak berubah terus kita kembali lagi ke posisi kontrol penghukum.
kayaknya posisi kontrol hukum lebih nurut nih anak istilahnya. Jangan sampai seperti itu juga. Kita tetap konsisten melakukan tahapan-tahapan sebagai posisi kontrol seorang manajer, dan kalau tidak berhasil kita coba lagi yang namanya refleksi diri. Istilah refleksi diri, kita kaji ulang lagi, kita lakukan sharing terhadap teman-teman, karena dimanapun mungkin di proses KBM kita ya harus pentingnya yang namanya refleksi. Ya, refleksi itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa kita mengulang kembali refleksi diri, atau kita minta pendapat dengan teman-teman, atau minta atasan kita melakukan supervisi, itu salah satu refleksi diri. Mungkin itu Pak Rifai sharing dari saya ya Pak Rifai ya. Ya silakan Pak Rifai. Bu Vera, mohon maaf ini saya mau tanya lanjutan mengenai jawaban yang dari Bu Vera terkait dengan hal ini, tingkat keberhasilan. Ya, setiap sesuatu itu tentu ada standar keberhasilan. Nah, standar keberhasilannya itu seperti apa supaya kita tahu bahwa apa yang sudah kita jalankan itu sudah berhasil atau tidak. Nah, saya juga yakin ya, nggak mungkin 100%, paling tidak berapa persen kalau apa yang kita lakukan itu sudah dianggap berhasil. Nah, kira-kira seperti Bu Vera. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rifai ya. Sebenarnya kalau dianggap 2 atau 3 atau 5, kalau misalnya anak tersebut apakah seorang guru itu dikatakan berhasil atau gagal ketika misalnya ada 5 anak kita yang tidak misalnya sepakat tidak menjalankan keyakinan kelas misalnya. Berarti saya mungkin termasuk, kalau misalnya saya menilai gagal, berarti mungkin saya termasuk adalah guru yang gagal, karena sejauh ini saya masih berusaha ya Bapak Ibu ya, istilahnya berusaha menanamkan kembali, mengubah dan memotivasi anak-anak saya, khususnya 5 anak saya tersebut yang masih terkendala nilai. Ya istilahnya balik lagi untuk tingkat atau indikator keberhasilan, ya kalau menurut saya tidak harus 100% ya Bapak Ibu ya, karena saya yakin semua pendidik itu tidak 100% itu siswa didiknya itu mulus, lancar, karena kan pasti kita mempunyai kendala atau permasalahan di depan istilahnya, dan disitulah tantangan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita dengan kendala-kendala tersebut, kita apakah masih mau berusaha untuk memperbaikinya. Dan saya yakin, mempunyai keyakinan, mempunyai pandangan, anak saya itu yang 5 pun itu bukan gagal istilahnya, yaitu anak saya 5 itu masih menghadapi sebuah proses. Ya saya mengalami prosesnya lah, istilah dari anak itu berusaha menyelesaikan, terus komunikasi dengan orang tua, dengan wali murid, dengan wali kelasnya, bagaimana anak tersebut itu berusaha untuk memperbaiki tersebut. Cuman kan tingkat anak untuk memperbaiki tersebut itu juga kita tidak bisa menuntut, oh cepat, oh kita mau anak itu berubah, kita menuntut cepat, tidak. Kita juga itu berproses. Saya sih masih berharap dan masih pesimis, masih optimis. Saya mempunyai keyakinan bahwa anak saya 5 itu juga akan berubah istilahnya Bapak Ibu. Jadi ya mungkin saya tidak sepakat ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada cuma 1-2 orang dikatakan guru tersebut gagal. Pasti kita guru tersebut punya beberapa permasalahan dalam proses melakukan kegiatan mendidik atau mengajar anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin gitu Pak Rifai ya. Jadi saya tidak sepakat sih ketika dibilang untuk 1-2 kita dikatakan gagal. Tapi balik lagi, kita dikatakan gagal apabila kita tidak mau memperbaiki itu semua, tidak mau berusaha untuk yang tadi kurang itu kita luruskan kembali, kita coba lagi, kita jangan sampai berhenti di situ. Oke, gimana? Baik, penanya selanjutnya, silakan Ibu Rika, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Vera. Di sini tadi Bu Vera ngejelasin ada beberapa posisi untuk hukuman yang ada untuk guru gitu sih, yang bisa dijalankan oleh guru. Nah, saya sebenarnya bukan mau nanya, tapi lebih ke berbagi mungkin kayak ternyata ada juga guru yang masih menghukum dengan cara menggunakan kata-kata yang kurang baik, mungkin kata-kata yang bisa menyakiti seperti itu. Nah, menurut Bu Vera, untuk posisi mengatakan dengan kata-kata yang kurang baik ini masuknya ke dalam golongan hukuman yang mana? Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika ya. Kalau misalnya mungkin ada anak sudah menghampiri minta maaf, terus dibalas dengan kata-kata kasar maksudnya gitu ya Bu Rika ya. Ya, kalau menurut saya mungkin tahapan posisi kontrol yang dilakukan seseorang tersebut yaitu berada di posisi kontrol penghukum. Karena kalau pemberi rasa bersalah pun itu dengan kata-kata halus. Ini kalau pemberi rasa bersalah mungkin saya sering melakukan ya. Kalau dulu istilahnya saya ngomelin anak ya. Ini kelasnya kotor gara-gara kalian nih Bu Vera ditegur sama kepala sekolah. Itu dengan kita kata-kata itu walaupun diucapkan secara halus, ini kamu ada aja nggak piket nih Bu Vera ditegur kepala sekolah nih, kamu kelihatan dari CCTV kamu main game misalnya bisa diinfokus istilahnya. Dengan kata-kata itu adalah kan pembuat rasa bersalah, tapi kalau langsung dengan kata-kata kasar itu jelas berada di posisi kontrol penghukum. Mungkin itu pendapat saya Bu Rika ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau yang mau mungkin yang bisa sharing ya silakan, atau yang punya pendapat lain ya silakan. Oh, berarti kalau kayak gitu masuknya ke dalam posisi kontrol penghukum ya? Ya udah, ya baik, ya cukup. Makasih. Oke, ada penanya yang ketiga yaitu Bu Heni. Baik, Ibu Heni silahkan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vera berkaitan dengan posisi kontrol, ada beberapa poin ya. Mungkin selama ini kita guru lebih fokusnya pada posisi penghukum ketika ada siswa yang membuat masalah. Nah, mungkin pertanyaan dari saya adalah bagaimana nih Bu Vera tips and tricksnya jika di lapangan atau di sekolah kita mendapatkan bahwa siswa itu ada masalah, tapi kita menyikapinya tidak lagi kepada posisi penghukum melainkan pada posisi manajer. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan supaya kita berada di pada posisi manajer? Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Oke, aduh super sekali ya Bapak Ibu guru hebat ya. Oke, Bu Heni, kaitannya terhadap bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa. Karena permasalahan-permasalahan itu kan kadang juga timbul karena masalah internal ya. Bagaimana trik dan tipsnya ya? Sebenarnya mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang mempunyai tips dan trik yang lebih hebat dibanding saya ya, istilahnya. Ya karena di sini juga saya masih dalam proses pembelajaran ya. Ini kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini pengalaman saya juga, saya sedikit membagikan tips dan triksnya ya. Kadang memang kita sudah berusaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, artinya apa yang dilakukan anak kita ingin memang itu karena keinginannya, bukan karena takut dihukum atau karena menginginkan sesuatu. Ya mungkin yang harus kita cari juga, harus kita identifikasi juga adalah kita perlu tahu juga nih kebutuhan dasar apa nih anak yang tidak, sebenarnya yang 5 kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Salah satu langkah singkatnya mungkin kita bisa melakukan koordinasi dengan orang tua. Jadi kita bisa tahu nih, oh
sebenarnya permasalahannya anak itu melakukan seperti ini, kadang kan nggak semua anak mau mengutarakan apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Itu mungkin dengan kita melakukan koordinasi dengan orang tua, kita ngobrol dengan orang tuanya, yang mungkin orang tua itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak ya dibanding kita sebagai guru ya. Guru hanya ketemunya mungkin berapa jam dan juga baru ketemunya 1 tahun ini, bahkan belum 1 tahun. Sedangkan orang tua itu yang sudah lama. Salah satunya itu mungkin kita bisa koordinasi dengan orang tua. Dan dengan koordinasi orang tua itu kita bisa jadi mengidentifikasi, oh ini ternyata anak itu seperti ini karena ya seperti ini di keluarganya. Atau kita sudah tahu nih sebenarnya keinginan anak itu seperti ini, tapi sebenarnya orang tua enggak. Bisa kita menjadi jembatan antara siswa tersebut dengan orang tua. Dan kita nanti bisa balik lagi ke anak tersebut. Ya istilahnya orang tua kamu mau ini, istilahnya kamu harus yakinin, istilahnya kamu harus seperti ini, karena dimanapun orang tua itu ingin anaknya itu menjadi anak yang sukses gitu. Ketika kamu melakukan seperti ini, tidak mempunyai kesadaran atau tanggung jawab terhadap tugas, itu akan mengecewakan dengan orang tua. Istilahnya pentingnya yang namanya pendekatan personal juga. Satu, selain dengan anaknya, mungkin dengan pihak keluarga. Mungkin itu sharing dari saya Bu Heni ya. Mungkin teman-teman yang lain punya tambahan atau masukan lain terkait kasusnya Bu Heni. Nah, Bu Heni, atas jawaban Bu Vera, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Vera sudah menjelaskan bagaimana tips and triknya. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan untuk kita pembelajaran bahwa ternyata tidak semua permasalahan siswa yang terjadi di lapangan atau di sekolah itu harus diselesaikan dengan posisi mengontrol, tapi juga bisa lebih diarahkan kepada kita guru sebagai posisi manajer ya. Semoga ini bisa kita laksanakan sehingga ya siswa maupun guru kita bisa dapat berkembang lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya Bu Vera. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baiklah, demikian acara diseminasi pemahaman materi budaya positif oleh Ibu Tia Vera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan mampu menerapkan materi budaya positif di dalam KBM. Demikianlah acara pada hari ini. Saya tutup dengan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.